Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TBCR Channel. Kali ini kami akan menceritakan sebuah film yang berjudul Coffin Baby, yang mana film ini menceritakan tentang pembunuhan sadis oleh seorang kopet dengan mencincang dan memakan korbannya. Maka dari itu langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita disajikan berita pembunuhan yang mengerikan melalui koran, yang mana kejadian tersebut menggemparkan Tinseltown. Setelah itu, diperlihatkan kuburan seorang yang memiliki andil besar atas kejadian yang terjadi. Akibat kematiannya, warga kota pun menjadi terkena imbasnya. Kemudian, scene pindah menunjukkan seorang laki-laki dengan menggunakan jas dan topi yang tampak mencurigakan. Laki-laki tersebut berjalan menyusuri jalan hingga berpapasan dengan seorang cewek bahenol. Tiba-tiba, laki-laki tersebut menghilang. Wanita tersebut ternyata bernama Alexa. Saat Alexa berjalan kembali, muncul seorang pria yang mengikutinya tanpa ia ketahui. Sesampainya ia di rumah, saat Alexa membuka kulkas, tiba-tiba sebatang sosok yang misterius masuk dan memasuki kamar kakaknya yang bernama Sabrina. Alexa heran, kemudian mengeceknya. Tiba-tiba, ia kemudian mengetuk kamar kakaknya. Setelah ia lihat, dia hanya menyangka kakaknya sedang bermimpi indah. Kemudian ia meninggalkannya. Namun faktanya, Sabrina ternyata tengah disekap oleh sebatang pria misterius tadi. Kemudian Sabrina dicincang dengan amat sadis dan gak berakhlak. Di sini kami tidak bisa memperlihatkan karena tampak sangat menyeramkan. Setelah itu, sosok tersebut pergi entah kemana. Kemudian di pagi harinya, pacar Sabrina bernama John sedang diinterogasi oleh detektif kepolisian tentang kematian Sabrina. Karena si kopet ini sangat pintar dan cerdas, kepolisian pun tidak menemukan bukti-bukti atau jejak pembunuhan kecuali mayat yang sudah dalam keadaan mengerikan. Hingga pada akhirnya kepolisian kewalahan. Terlebih pembunuhan ini telah terjadi sejak lama dan telah merenggut banyak sekali nyawa. Detektif yang menanganinya pun mulai frustasi. Kemudian lagi, detektif menyuruh Alexa untuk siap-siap ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sebelum OTW, Alexa dan John sempat-sempatnya adu jigong agar tidak gugup katanya. Kemudian tampaknya mereka sih memiliki hubungan spesial juga. Dalam perjalanan, Alexa meminta singgah sebentar di TKP untuk melihat-lihat kondisi kamar kakaknya yang berumuran darah, baik di kasur dan juga di meja dandan. Kemudian lagi, di kaca make up, Alexa melihat ada tanda tulisan. Ternyata tulisan tersebut adalah tulisan yang ditulis oleh pembunuh. Dan kemudian Alexa menulis di tangannya, katanya biar tampak kece. Singkat cerita, setelah diinterogasi di malamnya, Alexa mau diantar pulang. Tetapi sebelum itu, ada seorang tunawisma yang menghampirinya di saat polisi tersebut pergi sebentar. Ia meminta korek untuk mengudut. Tiba-tiba tunawisma tersebut dihajar hingga kepalanya putus dan koit oleh kopet. Kemudian si Alexa diseret dan dibawa ke markas kopet yang sangat mengerikan. Alexa pun diikat di dalam kandang besi. Alexa pun memohon-mohon agar dibebaskan, tapi hal yang tidak mungkin. Kemudian lagi, di keesokan harinya, Alexa melihat alat-alat ala kopet yang di luar nalar. Akan tetapi, kopet tersebut tiba-tiba
datang dan kesal mengetahui tanda yang ditulis oleh Alexa di tangannya. Kemudian mengamplasnya hingga halus. Singkat cerita, Alexa harus menyaksikan aksi Kopet tersebut, memotong, menyincang, dan memakan warga yang diculiknya. Hingga ia pun mual dan muntah-muntah. Karena kasihan, Kopet itu pun memberi Alexa air minum. Kopet tersebut tidak hanya jago kandang, tapi ia juga sering beraksi di jalanan. Seperti daging empuk, rombongan remaja ini pun yang digasak secara brutal oleh Kang Kopet. Akhirnya, setelah 10 hari si Alexa ditahan Kopet. Tampak Kopet membawa gadis gemoy yang lain yang baru diculik. Gadis tersebut pun menghampiri Alexa, akan tetapi Kopet mengetahui dan marah, hingga wanita itu pun dihukum dengan disembelih menggunakan gergaji kayu manual. Wow. Kemudian di kantor polisi, John yang kembali diinterogasi atas hilangnya Alexa. Pada interogasi tersebut terungkap bahwa John memacari Alexa dan Sabrina secara serempak. Boy banget. Bahkan saat neonal pun mereka bersama-sama dan saling berbagi tugas. Kemudian lagi di tempat Kopet, tampak Alexa yang diberi makan popcorn sambil disuruh menonton film oleh Kopet. Nah, karena tak tahan, Alexa pun mematikan TV. Karena itu, Kang Kopet marah dan menghukum Alexa. Di hari ke-13, Alexa mulai terbiasa dengan keadaan. Bahkan, ia berani memakan kecoa, hingga Kang Kopet mulai menyukai si Alexa. Dan Kang Kopet memberikannya bunga. Kemudian Kang Kopet memberikan daging masak kepada Alexa untuk dimakan, yang ternyata itu adalah daging manusia. Walaupun tahu, Alexa tetap memakannya. Dan inilah tampang dari Kang Kopet. Saat Kopet ingin mengeksekusi korban, di meja andalannya Alexa tampak menikmatinya sambil makan. Karena itu Kang Kopet kesal melihat Alexa, karena dia sangat tidak suka orang yang gembira. Kemudian Kang Kopet ingin membuatnya kembali menangis dengan menculik John, pacarnya. Kemudian John pun diotopsi dan Alexa dipaksa melihat dengan keadaan diikat. Kemudian tampak Kopet sedang menangis sambil melihat foto yang sepertinya itu adalah foto istrinya yang sudah meninggal karena keguguran. Nah, dapat disimpulkan ya, Kang Kopet ini menjadi sadis setelah kehilangan istri yang ia cintai, hingga ia menghabisi orang-orang yang ditemuinya. Setelah itu, Kopet memotong tangan Alexa karena Alexa sudah tampak menikmati kehidupannya. Karena Kang Kopet ini tidak menyukai dan tidak suka melihat orang-orang yang bahagia. Ia ingin melihat semua orang sengsara seperti dirinya. Setelah sekian lama berlalu, tampak markas Kopet ini penuh dengan mayat yang sebagian ditaruh di kandang Alexa. Alexa pun sudah mulai jenuh dengan kesehariannya yang hanya melihat mayat orang dan mendengar teriakan mereka, hingga ia berusaha untuk kabur dari markas Kopet tersebut. Alexa pun melihat seorang anak kecil yang menyuruhnya mengambil gergaji. Diketahui bahwa anak tersebut adalah salah satu korban Kang Kopet. Tiba-tiba, anak tersebut menghilang setelah memberi gergaji kepada Alexa. Singkat cerita, Alexa berhasil membuka kandangnya dan memotong tangan mayat lain untuk menukar bajunya agar tampak seperti dirinya. Saat di perjalanan kabur, ia bertemu seseorang kakek yang merupakan korban Kopet juga. Kemudian mereka berdoa bersama. Setelah itu, Alexa pun melanjutkan perjalanannya. Namun di sisi lain, Kopet itu telah mengetahui pelarian Alexa. Alexa pun berjalan dengan hati-hati di tempat yang gelap itu.
Sayangnya ia ditangkap kembali oleh Kang Kopet. Namun Alexa pun tidak menyerah dan mencoba melawan. Ia pun berhasil membuat Kopet tersebut terjelengkang. Ia pun berniat ingin mengapak Kang Kopet tersebut. Namun tiba-tiba Kopet itu menghilang. Dan juga tiba-tiba hingga kembali terjadi pertarungan yang epik. Hingga Alexa berhasil melarikan diri dari Kang Kopet dan bersembunyi. Setelah lolos, Alexa mencoba membebaskan sang kakek. Mereka pun mencari anak kecil tadi yang ternyata ia adalah cucu si kakek tersebut. Saat menemukan anak itu, tiba-tiba Kopet juga menemukannya dan terungkaplah bahwa sebenarnya kakek ini telah meninggal, dibunuh oleh Kopet. Dan sekarang hanya rohnya saja yang membantu Alexa. Sementara itu, Alexa berlari membawa anak itu ke dalam lift. Namun, anak itu malah kabur hingga ia ditangkap oleh Kang Kopet. Alexa pun bingung apa yang mesti dilakukan. Hingga Alexa mendorong Kang Kopet dari gedung. Terjatuh Kang Kopet bersama anak itu yang merupakan cucu kakek tadi. Sementara di kantor polisi, para polisi masih melakukan penyelidikan yang belum tuntas. Sementara itu, Alexa yang menangis tiba-tiba mendengar suara anak kecil yang rupanya cucu kakek tadi. Lah kok bisa? Kan sudah jatuh. Setelah Alexa membawa anak kecil itu keluar, Alexa baru sadar bahwa cucu kakek ini ternyata juga sudah mati. Yang dibawanya hanyalah tengkorak anak tersebut. Lalu tiba-tiba ternyata Kopet itu masih hidup dan menangkap Alexa dan kemudian mengikatnya. Alexa yang mulai putus asa didatangi lagi oleh anak tersebut yang memberikan HP. Dengan itu Alexa langsung menghubungi polisi. Kemudian datanglah para polisi dengan pasukan khusus ke lokasi. Mereka semua sangat kaget melihat banyaknya mayat yang di lokasi tersebut. 34, 150, 34, bitte kommen. 150, 34, los geht's. Seid ihr auf dem Weg? Yang mencapai ratusan mayat termasuk tengkorak. Seketika saja lokasi tersebut menjadi tontonan warga, baik itu warga asing maupun warga lokal. Mereka membawa Kang Kopet ke dalam ambulan, akan tetapi dan film pun berakhir. Jadi penjelasannya adalah kuburan yang di awal film merupakan kuburan istri Kang Kopet, yang mana istrinya meninggal akibat keguguran yang mengakibatkan Kang Kopet sedih dan menjadi brutal sampai-sampai dia tidak suka kalau lihat orang bahagia. Terus yang kakek dan anak kecil tadi adalah korban Kang Kopet yang ternyata arwahnya itu ingin membantu Alexa untuk bebas dari Kang Kopet. Nah, di akhir film Kang Kopet itu masih hidup dan nanti akan ada sequel keduanya dan dipastikan perawat di ambulans tersebut akan dibunuh oleh Kang Kopet. Untuk Alexa sendiri bisa selamat dan telah dibawa juga ke rumah sakit. Sekian. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen biar Mimin tambah semangat dan juga kasih masukan juga supaya Mimin jadi pro dalam menyampaikan spoiler filmnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.